Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah, atas izin dari Allah, kita masih dipertemukan kembali di kegiatan belajar mata pelajaran IPA. Meskipun sampai hari ini pembelajaran masih harus dilaksanakan secara jarak jauh. Akan tetapi bagaimanapun keadaannya, tentu kita tetap harus bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Baik, pada pertemuan sekarang, Bapak akan membahas materi mengenai sistem pernapasan manusia. Sebelumnya kita sudah mempelajari itu di pertemuan yang kemarin, dan yang untuk yang sekarang, Bapak akan melanjutkan materinya dengan pokok bahasan yang baru. Namun sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan diri kalian, tempatkan di posisi yang ternyaman. Mari kita mulai pembelajarannya. Di pertemuan sekarang, Abah akan membahas mengenai mekanisme pernapasan pada manusia. Namun sebelum ke sana, Abah ingin mereview dulu materi yang di pertemuan sebelumnya. Barangkali kalian masih kurang paham atau lupa-lupa ingat ya. Nah, pertama dari definisi pernapasan. Jadi, bernapas itu merupakan proses menghirup udara dan mengeluarkannya yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus pada paru-paru. Kita ketahui, manusia itu adalah makhluk hidup yang harus melakukan pernapasan karena manusia membutuhkan oksigen dan harus mengeluarkan karbon dioksida dan uap air dari dalam tubuh. Itu semua dilakukan dengan cara bernafas. Kemudian, selain kemarin Abah menyampaikan mengenai definisi pernapasan pada manusia, Abah juga telah menyampaikan alat-alat pernapasan pada manusia yang terdiri dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus dan bronkiolus, paru-paru, serta alveolus. Nah, penjelasannya masing-masing sudah ada di buku catatan kalian. Kalian tinggal buka saja buku kalian ya. Baik, nah ini untuk materi atau pokok bahasan yang akan dibahas hari ini, yaitu mengenai mekanisme pernapasan. Jadi sebetulnya bagaimana sih pernapasan pada manusia itu? Pertama, terjadi saat sadar dan tidak sadar. Jadi saat kalian sedang terbuka matanya ataupun saat tertidur sekalipun, pernapasan atau bernapas atau paru-paru tetap bekerja seperti biasanya. Yang kedua, terdapat fase inspirasi yaitu menghirup udara dan fase ekspirasi atau menghembuskan udara. Jadi, proses atau pelaksanaan pernapasan pada manusia itu ada dua fase, inspirasi menghirup udara dan ekspirasi menghembuskan udara. Dan yang ketiga, berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi serta tempat terjadinya, maka dibedakan menjadi dua macam pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Sebelum Abah membahas lebih jauh mengenai bagaimana mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut, ada hal yang ingin Abah kalian lakukan berkenaan dengan pernapasan dada dan pernapasan perut. Pertama, letakkan tanganmu di dada. Hiruplah udara dalam-dalam dengan mengembangkan dada, lalu hembuskan. Ketiga, amati bagaimana pergerakan dadamu saat kamu menghirup udara dan saat menghembuskan udara. Itu langkah-langkah untuk pernapasan dada. Selanjutnya, letakkan tanganmu di perut. Hiruplah udara dalam-dalam dengan mengembangkan perut. Lalu amati bagaimana pergerakan perutmu saat menghirup udara dan saat menghembuskan udara. Nah, kalau yang itu untuk pernapasan perut.
silakan dilakukan. Jika aktivitas tadi sudah kamu lakukan, coba jawab pertanyaan berikut ini. Pertama, pada saat kamu melakukan pernapasan dada, apa yang terjadi pada dadamu ketika kamu menghirup udara dan ketika menghembuskan udara? Kedua, pada saat kamu melakukan pernapasan perut, apa yang terjadi pada perutmu ketika kamu menghirup udara dan ketika menghembuskan udara? Dan yang terakhir, apakah ada perbedaan proses yang terjadi baik pada pernapasan dada dan pernapasan perut berdasarkan aktivitas yang telah kamu lakukan sebelumnya? Nah, coba dijawab pertanyaan ini, insya Allah akan menunjang pada pembahasan materi secara teori bagaimana mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Baik, kita mulai pembahasannya. Pertama, untuk pernapasan dada dimulai dari fase inspirasi atau pada saat menghirup udara. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Lihat di gambar itu ada gambar tulang rusuk, ada gambar diafragma yang di bagian bawah paru-paru. Fase inspirasi pernapasan dada dimulai dengan berkontraksinya otot tulang rusuk. Berkontraksi itu artinya bekerja, mengakibatkan tulang rusuk menjadi terangkat sehingga rongga dada menjadi membesar. Rongga dada yang membesar mengakibatkan paru-paru menjadi mengembang. Akibatnya, tekanan udara di dalam paru-paru lebih kecil daripada di luar, sehingga udara masuk ke paru-paru. Jadi, pada saat tekanan udara di dalam paru-paru lebih kecil daripada di luar paru-paru, maka udara masuk ke paru-paru. Selanjutnya, fase ekspirasi atau fase menghembuskan udara. Nah, untuk fase ini kembali melibatkan otot tulang rusuk, hanya berbedanya bukan berkontraksi tapi berelaksasi dalam artian istirahat. Pertama, otot tulang rusuk berelaksasi mengakibatkan tulang rusuk menjadi turun, sehingga rongga dada menyempit, paru-paru mengecil. Akibatnya, tekanan udara di dalam paru-paru lebih besar daripada di luar paru-paru, sehingga udara keluar dari paru-paru. Nah, ini untuk fase ekspirasi. Kemudian kita bahas mengenai pernapasan perut. Fase inspirasi atau menghirup udara. Nah, perlu kalian ketahui kalau pernapasan dada itu melibatkan otot tulang rusuk. Kalau pernapasan perut melibatkan diafragma. Diafragma itu bagian yang ada di bawah paru-paru dekat perut. Kalian bisa lihat gambarnya. Fase inspirasi dimulai pada saat otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma menjadi datar. Akibatnya rongga dada menjadi membesar dan paru-paru pun mengembang. Tekanan udara di dalam paru-paru menjadi lebih kecil daripada di luar, sehingga udara masuk ke paru-paru. Kemudian, fase ekspirasi pada pernapasan perut. Untuk fase ini kembali melibatkan otot diafragma yang berelaksasi, jadi bukan berkontraksi seperti hanya pada fase inspirasi. Pertama, dimulai dari otot diafragma yang berelaksasi
mengakibatkan diafragma menjadi melengkung atau naik ke atas, seperti tampak pada gambar. Kemudian rongga dada menjadi menyempit dan paru-paru pun mengecil. Akibatnya, tekanan udara di dalam paru-paru lebih besar daripada di luar, sehingga udara keluar dari paru-paru. Itu saja mungkin yang bisa Abah sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang belum paham atau yang ingin ditanyakan, silakan bisa ditanyakan langsung, japri saja ke Abah. Untuk tugas dan penilaian lainnya nanti Abah sampaikan di grup WA kelas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.